Shalom remaja, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini ibadah kita masih di rumah masing-masing, tapi gak apa-apa. Yang penting kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, namun sebelum itu saya persilakan teman-teman untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dan memuji menyembahnya. Kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan berdoa syafaat serta doa Bapa kami. Setelah itu akan dilanjut dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian kita, Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas setiap berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan Tuhan dan peliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Sebelum kami menaikkan setiap syafaat kami Bapa,
Kami mau memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, biarlah Bapa yang selalu memberkati dan melindungi untuk setiap permasalahan yang terjadi pada bangsa ini. Bapa, biarlah Bapa yang ikut campur tangan serta memimpin bangsa ini, khususnya pandemi corona yang sedang menyerang bangsa ini. Bapa, kiranya Bapa yang selalu memberkati dan menguatkan setiap pemimpin yang ada, berikan mereka hikmat agar mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh tenaga medis yang telah berjuang membantu memerangi virus ini. Kiranya Bapa yang selalu menyertai mereka dan melihara mereka. Untuk setiap keluarga mereka Bapa, kiranya Bapa juga yang berkati, biarlah mereka boleh selalu dalam perlindungan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan, kiranya Bapa yang selalu memberkati dan melindungi. Kami juga menyerahkan setiap pengurus yang ada, mulai dari pengurus sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan pengurus umum. Kiranya Bapa yang berkati mereka, berikan mereka hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas mereka. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang ada Bapa, kiranya Bapa yang selalu memberkati mereka dan melihara setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh, kiranya Bapa yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami, anak-anak remaja di tempat ini. Biarlah Bapa yang berkati kami dalam pendidikan kami, biarlah kami boleh belajar dengan baik, sehingga kami boleh berprestasi di sekolah kami masing-masing. Sehingga melalui prestasi kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami dalam pergaulan kami. Kiranya Bapa yang berkati, jauhkan kami dari segala pergaulan yang buruk yang dapat merusak kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa yang melihara dan menyertai mereka. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas setiap kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, hamba-Mu bersyukur sebab di saat ini kami bisa belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa mohon berkati setiap hati kami, urapi setiap pendengaran kami, pikiran kami, sehingga kami semua dapat memahami firman ini. Ya Bapa, urapi juga khusus hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini bisa tersampaikan lewat teman-teman kami. Terima kasih Bapa, kan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, di saat ini kita masih melakukan ibadah secara streaming online. Memang di saat pandemi ini kita lebih banyak beraktivitas itu melakukan di dunia digital, di dunia maya, baik di media sosial ataupun di platform seperti YouTube untuk mencari hiburan semata. Saya akan membahas banyak anak muda ya, karena terlalu banyak beraktivitas di media sosial dan memposting. Bahkan mereka juga menjadikan media sosial ini menjadi tempat pelarian. Ya memang tempat pelarian ini di media sosial itu enggak karena pandemi doang, tetapi sudah sejak lama pun banyak orang pelariannya itu di media sosial. Walaupun memang sebagian besar mungkin mereka pelarian ke temannya atau sahabatnya, cuma di akhir-akhir ini lebih banyak mereka pelariannya itu di media sosial. Jadi mereka melakukan keluh kesahnya itu di media sosial. Nah,
Oleh karena itu kita akan buka firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ya. Kita akan baca. Jadi teman-teman bisa ikuti Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Di sini lembaga Alkitab memberikan perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebusmu hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, di Mazmur ini adalah pujian seorang Daud, di mana ia bersuka cita karena Tuhan telah menyertai dia sepanjang hidupnya. Di ibadah kali ini, di firman Tuhan kali ini, saya akan memberikan tema, bukan pelarian, tetapi ingatlah akan kebaikan Tuhan. Bukan pelarian, tetapi ingatlah akan kebaikan Tuhan. Kenapa saya akan memberikan tema ini? Ya, karena yang tadi di awal pembicaraan kita, bahwa banyak sekali anak muda yang melakukan pelarian itu di media sosial. Apakah di firman Tuhan ini tidak ada kata pelarian? Banyak sekali tokoh-tokoh yang menggambarkan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelarian di Alkitab. Cerita tentang hamba Hana, ya, di mana dia juga bergumul akan hidupnya mengenai seorang anak, mempunyai anak, karena ia telah bertahun-tahun berdoa di bait Allah, memohon untuk memintai anak. Kalau kita buka ayat 1 Samuel 1 ayat 10, di situ mengenai di mana hamba Hana berdoa. Saya akan membacakan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di sini pelariannya Hana ini adalah datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Nah, maksudnya berdoa terseduh-seduh ini bukan kita berdoa harus nangis-nangis, tidak, tetapi doa yang tulus. Ia meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab dengan sesuai waktunya, ya kan? Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita pelarian itu seharusnya kepada Tuhan, bukan kita posting sesuatu di media sosial untuk mencari perhatian supaya banyak orang bersimpati kepada kita. Ya, memang tidak salah gitu kan. Manusia ini adalah makhluk sosial gitu kan. Maka kita juga perlu gitu kan membicarakan apa keluh kesah kita mungkin kepada orang-orang terdekat seperti keluarga. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita jangan berharap lebih kalau teman kita atau keluarga kita, saudara kita, atau orang terbaik kita, siapapun mereka, bisa memberikan jawaban atau bisa memberi jalan keluar. Tidak, gitu kan. Karena manusia itu terbatas. Sehingga kita perlu namanya Tuhan. Kita perlu Tuhan itu sendiri yang memberi kita hidup ini. Maka di poin kedua itu adalah hidup di dalam Tuhan. Mari kita buka ayat di Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ini adalah ayat terakhir dari Pengkhotbah. Nah, kita Pengkhotbah ini ingin menjelaskan bahwa hidup itu sesuatunya adalah sia-sia. Khotbah dari minggu sebelumnya adalah mengenai segala sesuatu yang dikerjakan dunia adalah sia-sia. Tapi di sini bukan mengajarkan kalau berarti kita sia-sia hidup, tidak. Tetapi Pengkhotbah ingin menjelaskan apapun yang dikerjakan oleh manusia yang berhubungan dengan manusia atau dengan dunia ini sesuatunya adalah sia-sia. Karena kenapa? Manusia ini terbatas dan dunia ini adalah sesuatu yang fana. Tetapi Tuhan kita itu tidak terbatas dan tidak bisa kita batasi secara dengan akal pikir manusia saja. Sehingga kita ini seharusnya lebih dekat sama Tuhan, bukan kita caper atau memberi perhatian kita supaya dilihat dan memberi simpati. Tidak. Hidup ini memang penuh dengan tantangan, pasti. Karena dengan tantangan itu kita dibentuk. Karena kalau tidak ada tantangan, maka tidak ada yang namanya, tidak ada kemajuan dari teknologi. Bahkan kita bisa melakukan secara seremonial ini tidak akan muncul kalau tidak ada yang namanya
permasalahan itu ada, perlu gitu kan. Dan juga perbedaan mungkin antara antara pendapat kita dengan orang lain yang membuat kita konflik, sebenarnya itu memang harus ada gitu kan. Tetapi bagaimana kita cara menanggapinya, bukan kita malah kecewa, bahkan kita menyalahkan Tuhan kalau Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Itu salah teman-teman, karena Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Tapi kitanya sendiri malah berpikir sesuai dengan kehendak hati kita, bukan kehendak Tuhan gitu kan. Karena Tuhan yang lebih mengetahui hidup kita gitu kan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita, dan Tuhan tahu apa kebutuhan terbaik untuk kita gitu. Nah, kalau kita mundur lagi cerita di awal-awal waktu zaman Musa, bagaimana bangsa Israel melewati dari perbudakan di tanah Mesir dan keluar sampai ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada umat Israel. Apakah perjalanan mereka lancar begitu saja? Ya, tidak. Bahkan dalam perjalanan mereka itu banyak sekali rintangan, dan juga umat Israel banyak mengeluh sama Tuhan. Apakah keluhnya itu Tuhan tidak jawab? Tuhan jawab. Bahkan ketika mereka lapar dan haus, Tuhan memberikan mujizat seperti memberi makan mana, dan juga memberikan air dengan di batu, dengan tongkat Musa memukul batu keluarlah air. Dan juga bahkan sampai ketika umat Israel dikejar oleh pasukan Mesir, Tuhan memberikan jalan di mana laut terbelah. Itu kan menjadi mujizat bagaimana Tuhan memberikan jalan kepada kita gimana. Dimana ketika kita merasa kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa umat Israel itu mengeluh dan juga melupakan Tuhan. Nah, di poin ketiga ini adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus ingat akan kebaikan Tuhan? Karena ketika kita sudah mendapatkan semua berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita, seringkali manusia lupa apa yang telah diberikan dalam hidupnya. Kita hanya ingin hal-hal yang enak-enak saja dalam hidup ini. Kita hanya ingin hidup yang tenang-tenang saja gitu kan. Kita itu berpikir kalau hidup yang diberkati itu adalah hidup yang sejahtera, maksudnya hidup yang tenang-tenang saja. Memang tidak salah gitu kan, sejahtera gitu kan. Itu memang sudah ada di firman Tuhan, hidup damai sejahtera. Tetapi bukan damai sejahtera yang dalam pikiran kita. Bukan damai sejahtera yang hanya ada di dunia ini, kita hidup dengan aman. Mungkin kita berpikir hidup mewah gitu kan, banyak harta. Bukan teman-teman. Tapi yang damai sejahtera ini adalah hidup kekal di sana gitu kan. Tuhan akan memberikan memberikan berkat. Tuhan tahu apa kebutuhan teman-teman gitu kan. Tuhan tahu apa keluh kesah teman-teman. Tetapi tidak serta-merta Tuhan itu akan langsung memberikan gitu kan. Karena kita harus kenal dulu gitu kan. Bagaimana kita mau kenal Tuhan gitu kan? Hanya lewat doa saja? Tidak. Kita harus baca firman Tuhan. Terus ada pertanyaan, tapi Kak, aku gak pernah dapat jawaban dari Tuhan. Ya itu dia, karena kita belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan dan kita tahu jawaban dari Tuhan? Ya dari ini, isi firman Tuhan, dari Alkitab. Itulah jawaban. Maka dari itu biarlah kita lebih dekat lagi sama Tuhan, dan juga janganlah memberikan pengharapan lebih kepada manusia. Jangan menaruh harapan sepenuhnya kepada manusia, tetapi menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah menjadi tempat pelarian kita. Tapi juga jangan hanya sebagai tempat pelarian saja, tapi di mana ada sukacita dan juga berduka cita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu saja yang saya ingin sampaikan mengenai firman Tuhan pada hari ini. Di poin pertama adalah
pelarian kita adalah kepada Tuhan. Poin kedua adalah hidup di dalam Tuhan. Dan yang poin ketiga adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Dan juga biarlah kita juga sebagai anak muda Kristen menggunakan media sosial secara bijak. Biarlah kasih Kristus yang di dalam hidup kita lewat Roh Kudus itu bisa memancarkan kepada teman-teman lewat perbuatan hidup kita, sehingga buah-buah roh itu tumbuh dalam hidup kita. Dan juga kita menyampaikan aspirasi lewat postingan-postingan kita itu yang berguna, bukan sekedar menyampaikan keluh kesah dan mencari perhatian lebih kepada manusia, dan itu adalah sesuatu yang sia-sia seperti yang dikatakan pengkhotbah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini ada terenungkan dalam hidup kita, dan juga kami laksanakan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam setiap kami masing-masing, dan juga ampuni segala dosa kesalahan kami, dan juga ampuni juga segala kekurangan yang hamba sampaikan mengenai firman Tuhan kepada teman-temannya. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman ini lewat setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian kita, Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahan yang
Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Di penghujung ibadah ini Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang memiliki pergumulan. Biarlah Bapa yang berkati, ikut campur tangan, bahkan memimpin setiap kami agar kami boleh melewati setiap persoalan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa yang memberkati, Bapa yang memelihara serta menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.